Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Nah, ini masih di materi kelas 2 ya. Kita di kelas 2 sudah mulai diajarkan tentang alat ukur panjang. Nah, di sini saya tuliskan dua contoh alat ukur panjang. Yang nomor satu adalah penggaris dan yang nomor dua adalah meteran. Nah, yang pertama tadi apa teman-teman? Penggaris. Nah, ini adalah contoh penggaris. Nah, seperti ini. Ini adalah penggaris. Nah, di penggaris itu ada nomor-nomornya. Nah, ini adalah satuan sentimeter. Jadi, di penggaris ini sampai dengan angka 30 cm. Seperti itu. Dan yang kedua tadi apa teman-teman? Meteran. Nah, seperti ini meteran. Nah, ini meteran. Nah, seperti ini. Kalau tadi penggaris hanya sampai di angka 30 cm saja. Tapi kalau meteran itu dimensinya lebih panjang seperti ini. Nah, jadi antara penggaris dan meteran adalah mempunyai fungsi sama, yaitu untuk mengukur panjang. Bedanya hanya di satuannya sini, satuan panjangnya. Kalau penggaris hanya sampai di 30 cm, namun kalau kita memakai meteran itu dimensinya lebih panjang seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan penggaris ini biasanya itu sering digunakan untuk ketika mendapatkan tugas. Seperti ini, berapakah panjang pensilmu? Nah, mengukur pensil itu kita tidak perlu menggunakan meteran karena pakai penggaris kita sudah mencukupinya. Nah, seperti ini. Cara mengukur panjang itu diletakkan di nomor 0 ya. Jadi, ujung pensil ini kita paskan di angka 0 seperti ini. Nah, terus ini sampai angka berapa ini? Ini angka 10. Nah, 10 ini lebih berapa? Kalau di tengah-tengah ini berarti 10,5 seperti itu. Jadi panjang pensil ini adalah 10,5 cm seperti itu. Dan yang kedua, kita mau mencoba mengukur ballpoint ini. Berapakah panjang ballpoint ini? Silakan disimak ya. Diingat-ingat kalau kita mengukur itu dimulai dari angka 0. Di sini ujungnya kita letakkan di angka 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita perhatikan. Ini sampai angka berapa, teman-teman? Angka 14. Terus lebih di sini ya. Berarti ini adalah 14,5. Jadi, panjang ballpoint ini adalah 14,5 cm seperti itu. Dan kita mencoba lagi ya. Kita coba sekarang ini mengukur buku saku, buku kamus bahasa Indonesia. Nah, kita taruh bukunya di tengah-tengah sini. Kemudian kita taruh penggarisnya di atas sini ya biar kelihatan angkanya. Nah, seperti ini. Kita taruh di ujung nomor 0 sampai sini. Nah, kita lihat ini batas nomornya ada di angka 15. Jadi, panjang buku kamus saku bahasa Indonesia ini adalah 15 cm seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mengukur alat panjang itu menggunakan satuan sentimeter dan juga meter seperti itu. Di buku kalian kelas 2 sudah dituliskan bukan? Nah, di situ sudah mulai dikenalkan dengan satuan. Saya tulis di sini ya. Satuan panjang. Satuan panjang di kelas 2 itu sudah mulai dikenalkan ada sentimeter dan juga ada meter. cm ini adalah singkatan dari sentimeter. Sentimeter. Dan untuk m ini adalah singkatan dari
meter. Seperti ini. Jadi kalau kita mengukur panjang itu jangan lupa selalu dikasih satuan ya. Satuan sentimeter dan juga meter. Jadi kalau panjangnya ballpoint ini tadi berapa teman-teman? 14,5 cm. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau kita mengukur panjang jangan lupa diberi satuan belakang angkanya. Nah, terus untuk satuan panjang ini masuk ke satuan baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Jadi, untuk satuan sentimeter dan meter ini adalah sudah ditetapkan. Jadi, sudah ada rumusnya. Nah, selain satuan baku, di kelas 2 juga telah diajarkan dengan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah yang tidak ditetapkan secara internasional. Jadi itu bisa digunakan untuk orang-orang Jawa zaman dahulu. Nah, contohnya itu seperti ini satuan tidak baku. 1 jengkal. Nah, 1 jengkal. Seperti ini ya jengkal itu. Nah, 1 jengkal. Kalau begini berarti ini 2 jengkal seperti ini. Nah, itu adalah contoh satuan tidak baku. Kenapa dikatakan tidak baku? Karena nanti antara jengkal satu orang dengan satu orang yang lain adalah berbeda. Jadi, untuk satuan jengkal itu tidak digunakan dalam satuan internasional. Yang termasuk satuan internasional adalah seperti ini, sentimeter dan meter. Nah, seperti itu. Nah, selamat belajar teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.